Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah sekalian, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat wa ta'ala. Pada kesempatan ini kuliah kita laksanakan secara online. Silahkan antum simak ceramah ini, kemudian setelah itu antum setorkan hafalannya sesuai kelompoknya masing-masing. Pada kesempatan kuliah online hari ini untuk antum semester 2A KPI, kita masuk kepada pembahasan hadis yang ke-23. Al-haditsu tsalits wal 'ishruna. An Abi Malik Al-Harits bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Qauluhu at-tahuru satrul iman. At-tahuru adalah separuhnya dari keimanan. Syekh Shalih Ibn Utsaimin di dalam syarahnya terhadap hadis ini menjelaskan mengapa at-tahuru, mensucikan diri, itu disebut dengan satrul iman, separuhnya dari keimanan. Wadhalika annal iman kama yaquluna takhalliyah wa tahalliyah. Iman itu sebagaimana para ulama mengatakan terbagi kepada dua, takhalli dan tahalli. Takhalli artinya membersihkan diri, mengosongkan diri, dalam arti membersihkannya. Sedangkan tahalli artinya dengan melaksanakan ketaatan. Maka takhalli kita, membersihkan diri kita, yakni adalah separuhnya dari keimanan. Dan salah satu bentuk takhalli tersebut adalah at-tahuru, membersihkan diri. Dan tentu at-tahuru yang dimaksud di sini luas. Dia mencakup ruhiyah, ruh kita, mencakup membersihkan badan kita, dan terutama at-takhalli 'anil isyrak li'anna syirka billah najasatun. Terutama adalah membersihkan diri kita dari kemusyrikan. Karena kemusyrikan atau syirik adalah najis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 28. Qala Ta'ala, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Di sini kita bisa memahami
bahwa takhalli adalah separuh dari keimanan. Maksudnya at-tahuru adalah separuh dari keimanan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud tahur di sini adalah tahur membersihkan diri dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Mengapa demikian? Li'anna sholata imanun wa la tatimmu illa bitahur. Karena sholat adalah iman dan tidak akan sempurna sholat kecuali, bahkan tidak akan sah kecuali jika kita mensucikan diri kita. Apa dalilnya bahwa sholat itu adalah iman? Silahkan antum buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang pengalihan kiblat, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan iman mereka. Artinya, para ulama di sini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan iman di situ adalah salat. Salat disebut dengan iman. Dan para sahabat sebelum Allah Ta'ala perintahkan untuk salat menghadap Masjidil Haram selama 16 bulan, salat menghadap Masjidil Aqsa. Dan ada sebagian sahabat yang khawatir jika salatnya ke Masjidil Aqsa itu menjadi sia-sia. Dan Allah Ta'ala menenangkan para sahabat dengan mengatakan, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, yakni salat mereka. Oleh karenanya, at-tahuru satrul iman. Membersihkan diri adalah separuhnya dari salat, adalah separuhnya dari keimanan, karena salat adalah keimanan. Namun demikian, Syekh Shalih Ibn Utsaimin lebih memilih makna yang awal tadi, yakni bahwa iman terbagi dua, takhalli membersihkan diri dan tahalli. Tahalli ini mengisi diri dengan ketaatan-ketaatan. Wallahu ta'ala alam. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa faidah atau fawaid dari hadis ini yang bisa kita ambil selain dari tadi yang sudah kita jelaskan tentang makna at-tahuru satrul iman. Faidah pertama yang bisa kita ambil, yang pertama adalah al-hathu 'ala at-tahuril hissi wal ma'nawi. Yakni perintah agar membersihkan diri kita secara hissi, secara fisik kita, badan kita, pakaian kita, rumah kita, masjid kita, wal ma'nawi, dan membersihkan secara ma'nawi, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, at-tahuru satrul iman. Nah, di sini at-tahur bermakna luas, bermakna separuhnya dari keimanan, yakni membersihkan secara hissi dan secara ma'nawi. Faidah yang kedua yang bisa kita ambil di sini adalah annal iman yataba'ad fa ba'duhu fi'lun wa ba'duhu tarkun. Bahwa keimanan itu terbagi dua. Separuh yang pertama adalah perbuatan dan separuh yang kedua adalah meninggalkan larangan. Dan meninggalkan larangan itu masuk ke dalam makna at-tahuru, membersihkan diri atau at-takhalli. Yang ketiga, faidah yang bisa kita ambil adalah fadilatu hamdillahi azza wa jalla haitsu qala, keutamaan mengucapkan alhamdulillah atau keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ disebutkan bahwa alhamdulillah tamlaul mizan, bahwa alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Jadi jangan bosan-bosan ketika ada orang bertanya, kaifa haluka? Alhamdulillah.
Kaifa abuka? Alhamdulillah. Kaifa ummuka? Alhamdulillah. Kaifa halukal ana? Alhamdulillah. Jadi jangan bosan-bosan mengucapkan alhamdulillah, karena dengan alhamdulillah itu kita memenuhi timbangan kita kelak di akhirat. Dan ini juga faedah yang keempat, ya. Ini itsbatul mizan. Hadis ini sebagai salah satu dalil yang menetapkan adanya mizan kelak di akhirat. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya, wa nada'ul mawazin al-qisṭa liyaumil qiyamah. Dan kami akan menetapkan mizan yang adil pada hari kiamat. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qariyah ayat 6, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka sungguh dia kelak di akhirat ada dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Di hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di lidah namun berat di timbangan. Habibatani ila Rahman, dan sangat disukai, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yakni subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kedua kalimat ini akan juga memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Kemudian ikhwah sekalian, faedah yang kelima yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah fadilatul jam'i baina subhanallah walhamdulillah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina samai wal ardi. Keutamaan menghimpun dua ucapan tersebut, subhanallah walhamdulillah, maka dua kalimat tersebut ketika digabungkan maka akan memenuhi langit dan bumi. Dalam arti ucapan kita subhanallah walhamdulillah itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Maka jangan bosan-bosan berzikir, memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan asma Allah taala. Kemudian ikhwas sekalian, faedah keenam yang bisa kita ambil di sini adalah anna salata nur, bahwa salat itu adalah cahaya. Salat ini akan menerangi hati kita. Namun pertanyaannya, bagaimana jika ada orang yang salat tapi tidak merasa bahwa hatinya diterangi, tidak ada cahaya di hatinya, dia merasa demikian. Maka masalahnya mungkin ada sebab-sebab atau sesuatu yang menghalangi dia mendapatkan cahaya tersebut. Misalkan dia salatnya karena riya, atau dia salatnya tidak ikhlas, atau dia salat tetapi hatinya yatajawwalu yaminan wa simalan, hatinya itu tengok kanan, tengok kiri. Nah, ini salah satu yang menghalangi dia untuk mendapatkan cahaya di dalam hatinya. Kemudian faedah yang ketujuh adalah bahwa as-sadaqatu burhan, bahwa sedekah adalah bukti nyata dari keimanan seseorang. Dia akan menjadi bukti yang menunjukkan keimanan dia. Oleh karenanya sedekah ini secara bahasa berasal dari kata as-sidqu, kebenaran. Mengapa seseorang mau bersedekah? Karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada sesuatu yang gaib kepadanya. Maka sedekah dia menjadi burhan. Kemudian faedah yang kedelapan yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa as-sabru dia, bahwa kesabaran adalah sinar. Ad-diya. Nah, dia ini biasanya digunakan untuk matahari. Wasyamsa diya'a. Firman Allah Ta'ala, wal qamar nura wasyamsa diya'. Sedangkan cahaya bulan itu bersifat nur, sedangkan cahaya matahari itu bersifat diya. Dan dia ini mengandung panas. Demikian pula kesabaran.
Kita semua yakin mengalami bahwa sabar itu berat, ada panas, tapi dia itu adalah sinar. Dia itu adalah sinar yang akan menunjuki kita, sinar yang akan menyelamatkan kita. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kalian memohon pertolongan pada Allah Ta'ala dengan melaksanakan kesabaran dan sholat. Dan sabar ini, ya sekalian, terbagi kepada 3 sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Sabar yang pertama adalah sabar ketika menghadapi musibah. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar ketika dalam melaksanakan ketaatan. Ketika kita ingin sholat jamaah, perlu kesabaran. Ingin sholat malam, perlu kesabaran. Ingin menuntut ilmu, perlu kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam rangka meninggalkan kemaksiatan. Sabar di sana ada godaan, kita mampu melaksanakan yang kita sabar, masya Allah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala adalah rajulun da'athu imra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang perempuan, perempuannya dari golongan orang yang terpandang, perempuannya termasuk perempuan yang cantik, namun karena ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala, kesabaran dia terhadap untuk meninggalkan maksiat, maka dia mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut pada Allah. Orang seperti inilah yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang di dunia internet, di dunia maya, banyak sekali godaan-godaan. Maka ketika kita mampu bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, insya Allah naungan Allah Ta'ala akan diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian faidah yang ke-9 yang bisa kita ambil di sini adalah, ya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, maka sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran ini akan menjadi hujjah bagimu atau terhadapmu. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah untuk umat Muhammad. Al-Quran ada di hadapan kita, kita membacanya. Ya, Al-Quran ini tidak akan sia-sia. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, memahami maknanya kemudian mengamalkannya, maka kelak di akhirat Al-Quran akan menjadi hujjah, akan menjadi sesuatu yang membela kita di hadapan Allah Ta'ala. Justru sebaliknya, jika kita tidak mau membaca Al-Quran padahal Al-Quran sudah ada di hadapan kita, atau kita sudah membaca Al-Quran tapi kita tidak mau memahami maknanya, atau kita sudah memahami maknanya tapi kita tidak mau mengamalkannya, justru Al-Quran akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah dan memperbaiki diri kita dalam rangka menunaikan hak-hak kita terhadap Al-Quran. Kemudian ikhwah sekalian, yang terakhir, ya, bahwa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwa semua kita kulunas yagdu, setiap pagi kita keluar dari rumah kita, ya, setiap pagi kita bangun tidur, ya, maka setiap hari itu jugalah manusia seakan-akan menjual dirinya. Faba'i'un nafsahu. Ada manusia yang kemudian membebaskan dirinya, ya, dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Ada juga manusia yang setiap harinya menjerumuskan dirinya sehingga dia semakin berada di dalam kemaksiatan dan kesesatan. I'taq, memerdekakan. Di sini juga kita diajarkan oleh hadis ini bahwa huriyah, kebebasan yang sebenarnya adalah ketika kita taat kepada Allah Ta'ala. Bukan kebebasan untuk melaksanakan segala hal, tetapi kebebasan yang dimaksudkan oleh Islam adalah kita hanya taat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh ulama,
siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi hambanya syaitan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Fakulu insan yafirhu min ibadatillah fa innahu sayabqa fi riqqis syaitan." Setiap manusia yang lari dari beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dia akan berada di dalam perbudakan syaitan. Nah, di sini penting bagi kita setiap harinya memenuhi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di musim-musim pandemik seperti ini kita mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala. Kita mendapatkan afiah di dunia dan di akhirat. Kita mendapatkan afa wal afiyah bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan diselamatkan di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.